Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Ateb Ruhiyat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan praktek yang sebelumnya sudah dikerjakan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat beberapa tabel. Di sini ada 7 tabel yang sudah kita buat. Namun di sini saya ingin mengingatkan kembali bahwa rekan-rekan harus memahami apa yang dibuat gitu. Seperti pada pertemuan kemarin kita sudah membuat tabel. Kenapa kita harus membuat tabel-tabel ini? Nah, tabel itu fungsinya adalah tempat menyimpan data. Nah, berarti kalau di sini ditemukan tabel barang, nah berarti kita itu bisa menyimpan data barang pada tabel ini. Begitupun tabel karyawan, kemudian pelanggan, dan tabel penjualan. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa tabel ini fungsinya adalah tempat untuk menyimpan data. Baik, nah ini sudah selesai pembuatan tabelnya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja ke tahapan selanjutnya, yaitu kita buat relationship-nya. Relationship itu apa? Berarti relationship itu adalah hubungan, keterkaitan antara tabel-tabel yang kita buat. Nanti kita bisa melihat tabel-tabel dari ketujuh tabel ini yang mana saja sih yang saling berkaitan gitu, dan mana yang tidak. Nah, itu nanti kita buat relationship-nya. Nah, untuk membuat relationship di sini caranya ada di menu database tool di sini. Ya, di sini ada pilihan ini ya, relationship. Nah, sekali lagi diingatkan bahwa kemarin kita bekerja di menu create table design. Nah, kalau sekarang di tahapan yang selanjutnya adalah kita buat relationship. Nah, di sini ada menu database tool, di sini ada relationship. Nah, mohon diingat untuk tahapannya ya. Nah, ini ya, kita klik saja. Nah, nanti akan memunculkan tampilan kerja seperti ini. Nah, dan ini tabel yang ada di sini itu sama dengan tabel yang ada di sini. Berarti kalau di sini ada 7, di sini pun ada 7. Nah, karena kita akan mencoba membuat relasi ke semua tabel yang sudah kita buat, maka kita pilih saja semua tabelnya seperti ini, lalu dipilih ya di blok seperti ini. Sebetulnya bisa satu-satu, tapi lebih efektif rekan-rekan silakan blok semua tabelnya. Nah, kalau sudah di blok seperti ini, silakan diklik add 1 kali. Ingat ya, 1 kali. Kenapa misalkan harus 1 kali? Karena kalau kliknya 2 kali itu akan membuat tabel duplikatnya. Jadi kalau misalnya di sini ada 7, klik 2 kali jadi 14. Seperti itu ya. Jadi mohon diingat. Di blok dulu semua tabelnya. Kalau sudah silakan klik 1 kali tombol add. Nah, seperti ini ya. Ini sudah 7 tabel yang kita pilih sudah masuk ke dalam area kerjanya. Kalau sudah silakan di close ya. Kalau sudah dipilih tabelnya sudah masuk ke area relationship, silakan di close. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan area kerja relationship. Jadi kita harus membuat sekali lagi keterkaitan antar tabel yang sudah kita buat. Karena kalau kita berbicara sistem ya, sistem itu berarti ada unsur-unsur yang saling berkaitan. Dan begitupun ini, kita akan membangun sebuah sistem ya, aplikasi yang dimana di dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa tabel. Dalam contoh ini ada 7. Mungkin kalau dalam contoh-contoh yang lain bisa kurang dari 7, bahkan bisa lebih dari 7 ya. Nah, jadi intinya tabel-tabel yang sudah kita buat ini kita buat relasinya gitu ya. Jadi sehingga nanti kita bisa tahu tabel mana saja yang saling berkaitan, mana tabel yang tidak. Dan memungkinkan juga nanti akan memunculkan mungkin ada satu relasi, maksudnya itu satu kelompok relasi, 2 kelompok, bahkan mungkin 3 dan lebih selebihnya gitu ya. Baik, kita ini posisinya bisa dipindah-pindah seperti ini ya. Nah, ini dipindah-pindah, digeser-geser seperti ini, bisa seperti itu ya. Misalkan kita buat di sini tabel penjualan di sini ya, tabel barang misalkan di sini kita pindahkan. Jadi rekan-rekan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan pemahaman rekan-rekan. Yang jelas rekan-rekan harus paham bagaimana nanti cara merelasikan, walaupun mungkin bentuknya berbeda, tapi
kalau relasinya tepat itu tidak jadi permasalahannya. Walaupun nanti terlihat acak-acakan tampilannya, tapi asalkan relasinya sudah tepat itu tidak jadi permasalahannya. Baik, kita atur dulu. Nah, misal seperti ini ya. Nah, misalnya ini kita pisah seperti ini. Nah, misalkan contoh seperti ini untuk tampilan relasinya gitu ya. Jadi sekali lagi, tampilan relasi itu dibebaskan, silakan saja mau posisinya seperti apa. Yang jelas rekan-rekan harus memahami cara kerjanya itu dalam membuat relasi, sehingga walaupun nanti bentuknya tidak sama dengan yang dicontohkan, tapi asal relasinya sudah tepat, nah itu juga akan menghasilkan hasil yang tepat seperti itu ya. Baik, untuk cara merelasikannya di sini, misalkan pertama kita lihat itu yang ada primary key-nya, berarti ini ya, yang ada tanda kuncinya itu menjadi patokan kita akan membuat relasi. Kalau bisa dihitung di sini, ini 1, ini tidak ada ya, ini 2, 3, 4, 5, 6. Sebetulnya ada 6 di sini itu primary key. Cuma nanti kita lihat apakah nanti ada pasangannya atau tidak. Kalau ada pasangannya berarti itu harus direlasikan, kalau tidak berarti tidak usah direlasikan. Baik, sekarang misalkan contoh. Di sini ada tabel penjualan, di sini ada nota. Nah, kita lihat di sini istilahnya itu dalam base data itu ini primary key, ada foreign key atau kunci tamu. Ini kunci utama, kunci tamu. Nah, berarti kita harus mencari kunci tamunya. Ya, kunci tamu itu yaitu adalah mempunyai karakteristik yang sama baik dari nama maupun tipe data gitu ya. Cuman mungkin bedanya kalau kunci tamu tidak ada primary key-nya. Nah, berarti kalau di sini ada nota yang ada primary key-nya, kita cari di tabel mana yang ada nota yang tidak ada primary key-nya. Nah, di sini berarti ini nota, ini nota. Nah, berarti caranya seperti apa? Jadi kita tarik caranya itu ya. Tariknya gimana misalkan ya? Tinggal diklik, mouse-nya itu tekan. Nah, nanti akan seperti ini. Diklik, klik dulu, kemudian tekan mouse-nya, terus digeser. Nah, nanti akan memunculkan tanda seperti ini ya. Nah, ini tuh cara untuk merelasikan. Nah, di sini ya, diarahkan ke kunci tamunya. Di sini adalah nota. Nah, lalu kalau sudah silakan dilepas di pas kunci tamunya, yaitu ini ya, di pas notanya gitu. Kalau di sini kan nota, di sini nota, kemudian dilepas. Nah, seperti itu. Jadi di sini akan memunculkan nota dan nota. Ya, kalau belum paham, saya akan mengulang kembali ya. Jadi cara untuk merelasikan itu adalah dengan menghubungkan antara primary key dengan foreign key di sini, kunci utama dengan kunci tamu. Caranya seperti yang tadi sudah dicontohkan. Sekarang saya akan contohkan kembali. Tinggal diklik, kemudian ditekan mouse-nya itu, ya, kemudian diarahkan ke kunci tamunya, lalu dilepas. Nah, nota dan nota. Pak, bagaimana kalau misalkan ternyata bukan mengarah ke kunci tamunya? Contoh seperti ini. Ini ditarik, malah ke kode barang. Nanti akan munculkan kode dan kode barang. Nah, ini sebetulnya ini tidak tepat. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan semestinya. Ya, relasi itu sekali lagi adalah harus berhubungan antara primary key dengan foreign key, yaitu dengan mempunyai karakteristik yang sama baik dari penamaan maupun tipe data. Kalau ini salah. Nah, kalau salah bisa diulangi sehingga tepat ya ke sini, atau juga bisa juga di sini diganti langsung. Kalau tadi kan misalkan contoh seperti ini, nota dan kode barang. Nah, ini kan salah. Nah, di sini kita bisa pilih. Nah, sangat sederhana sekali sebenarnya untuk tahapan relationship ini ya. Seperti itu. Nah, sehingga nanti di sini sudah berhubungan antara tabel penjualan nota dan akan berrelasi dengan tabel detail di sini nota ya. Seperti ini sudah sama
baik karakteristiknya maupun tipe datanya. Nah, cuman untuk memastikan di sini silakan rekan-rekan checklist ini, invoice referential integrity-nya. Nah, ini untuk apa? Untuk memastikan bahwa karakteristiknya itu sama, sehingga nanti antara primary key ini dengan foreign key ini bisa saling berintegrasi ya. Nanti ininya di checklist seperti ini. Nah, kalau sudah, ingat ya, ininya di checklist. Kalau sudah, silakan di create. Nah, seperti ini. Oh ya, sebagai catatan gitu ya, sekali lagi tahapan relationship ini akan berhasil dan akan naik. Ini tuh merupakan tahapan yang berhasil. Ya, kenapa? Karena garisnya itu terbentuk. Ya. Tapi biasanya garis ini terbentuk kalau tahapannya sesuai. Berarti asumsinya apa? Garis ini kemungkinan bisa tidak terbentuk. Ya. Gitu ya. Nah, itu karena apa? Nah, pertama di sini karakteristiknya tidak sama antara misalkan nota dan nota ini. Ya. Maksud karakteristik di sini sebetulnya untuk relasi itu, untuk penamaan berbeda pun itu sebetulnya bisa. Penamaan beda itu bisa gitu. Tapi secara teorinya itu tidak bisa. Kalau yang namanya primary key dan foreign key itu harus sama, baik itu dari segi nama maupun tipe data. Cuman kalau di sini, walaupun di sini beda nama, sebetulnya masih bisa direlasikan. Cuman di sini tuh, kalau di sini bedanya tipe data, misalkan di sini tadi masih ingat gak waktu pertemuan sebelumnya tipe datanya apa? Ya, masih ingat? Ini tuh tipe datanya auto number. Kalau di sini auto number, di sini nota, di sini teks, ketika dihubungkan, nah itu kemungkinan besar tidak akan bisa. Karena apa? Karena tidak memiliki karakteristik yang sama, berbeda tipe data. Nah, berarti kalau seperti itu, rekan-rekan harus merubah tipe datanya sehingga antara nota ini dan nota ini itu mempunyai karakteristik yang sama, yaitu tipe data yang sama. Nah, itu satu ya, itu satu alasan kenapa nanti rekan-rekan kalau menemukan ketika di create garisnya itu tidak muncul gitu, tidak terbentuk. Nah, salah satunya itu. Pertama, berbeda karakteristik. Nah, yang kedua, kalau garis ini tidak terbentuk, nah itu karena apa? Karena tabel-tabel ini terbuka. Maksudnya terbuka seperti apa? Nah, seperti ini contoh. Nah, kalau rekan-rekan membuat tahapan relationship tabelnya terbuka seperti ini, nah itu akan mengakibatkan beberapa relasi tidak akan terbentuk. Ya. Sehingga nanti kalau rekan-rekan menemukan gejala seperti itu gitu ya, ketika di-create garisnya tidak muncul, nah itu ada dua alasan penyebab. Yang pertama yaitu karakteristiknya tidak sama, yang kedua adalah tabel ini terbuka. Kalau tahapan pertama sudah selesai, dibiasakan di close dulu. Setelah itu baru kita bisa next ke tahapan berikutnya. Baik, itu ya, ini baru relasi yang pertama, nota dan nota. Nah, kalau rekan sudah bisa sudah bisa melakukan hal tersebut, berarti rekan juga bisa melakukan hal yang sama pada tahapan-tahapan yang lain, yaitu membuat relationship yang lain gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tanda 1, ini 00. Nah, ini maksudnya apa? Kalau rekan mau edit ya, ini caranya itu double klik aja garisnya, tapi harus pas garisnya. Nah, ini. Nah, ada keterangan tipenya nih, one to many. Jadi satu ke banyak. Ya, jadi maksudnya satu nota, tapi kita bisa menyimpan banyak nota juga. Nah, itu ya. Nanti juga ada one to many, ada many to many, atau juga ada one to one. Itu ada seperti itu ya. Nanti aja lihat statusnya seperti apa. Cuman pada umumnya, untuk relasi pada umumnya itu adalah one to many ya. Jadi sekali lagi, kalau mau diedit silahkan di double klik. Nah, nanti bisa diedit seperti apa. Atau mau dihapus tinggal diklik garisnya, klik kanan ada delete ya. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan. Karena tahapan ini sudah dipahami, berarti untuk relasi yang berikutnya saya kira rekan-rekan harus lebih cepat ya, karena tahapan ini sudah dijelaskan secara detail. Jadi rekan-rekan untuk tahapan berikutnya harus lebih cepat dan harus lebih memahami gitu ya. Baik, untuk selanjutnya misalkan kita lihat ini ada kode barang.
Ini jadi kita tekniknya itu seperti itu. Pertama kan nota, kita cari pasangannya gitu ya, atau paragon key-nya, kunci tamunya. Nah begitu pun ini ada primary key, di sini kode barang. Nah kita cari pasangannya di mana. Nah ini ya kode barang, ini kode barang. Nah dibiasakan untuk menariknya gitu dari primary key dulu ke paragon key gitu ya, untuk menariknya. Berarti dari kode barang silakan tarik, arahkan ke kode barang pada tabel detail. Nah berarti kode barang pada tabel barang itu ini sudah dihubungkan pada kode barang pada tabel detail ya. Jangan lupa di sininya di checklist. Oke, seperti itu. Kalau sudah silakan diklik. Nah seperti ini, sangat mudah ya, sangat mudah seperti ini. Berarti baru dua, kita lanjut saja. Untuk yang selanjutnya di sini misalkan ada tabel karyawan, ada nomor karyawan ya, ada nomor karyawan. Nah kita cari di mana paragon key-nya. Nah ada di sini ya. Nah ada nomor karyawan, ini nomor karyawan. Nah kita langsung saja hubungkan. Jangan lupa checklist. Nah seperti itu. Ini misalkan sangat mudah. Baik, selanjutnya di sini ada tabel pelanggan, di sini ada nomor pelanggan. Kita cari di mana letak paragon key-nya. Nah, ada di sini ya, ada nomor pelanggan nih, nomor pelanggan. Kita tarik, arahkan ke nomor pelanggan. Kemudian silakan di checklist ininya. Klik. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah. Nah, kita cari lagi apa di sini ya. Nah, di sini ada nomor beban ya. Nomor beban, kita cari pasangannya di mana? Oh, di sini nih ada nomor beban. Kita tarik, lepas, ininya di checklist. Seperti itu. Oke. Selanjutnya apa di sini? Satu lagi ya, di sini ada nomor pengeluaran. Nah, kita cari ada nggak di sini nomor pengeluaran? Ya. Ini nggak ada, tidak ada. Oh berarti untuk nomor pengeluaran tidak ada kunci tamunya. Berarti tidak ada pasangannya atau tidak ada paragon key-nya. Nah kalau seperti itu harus seperti apa? Nah berarti kalau seperti itu tidak ditemukan pasangannya, tidak ditemukan paragon key-nya, berarti dibiarkan saja karena tidak ada. Kita tidak harus membuat relasinya karena tidak ada di sini adalah paragon key-nya. Berarti seperti ini hasilnya. Berarti di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada dua buah kelompok relasi. Yang pertama adalah yang ini ya, yang ada tabel penjualan, tabel detail, tabel barang, tabel karyawan, tabel pelanggan. Berarti 5 tabel ini saling berkaitan. Dan ada satu kelompok lagi relasi, yaitu antara tabel kategori beban dengan tabel pengeluaran. Nah berarti di sini ada dua kelompok relasi. Yang ini tentang penjualan, nah ini tentang pengeluaran. Nah seperti ini kurang lebihnya. Kalau masih bingung misalkan terkait posisi, sebetulnya rekan-rekan bisa memposisikan tidak sesuai dengan ini pun bisa. Misalkan kalau ini mau di sini juga boleh, bisa seperti ini ya. Bapak kalau seperti ini misalkan tidak kelihatan atau kesannya acak-acakan. Nah itu maksud yang tadi saya sampaikan seperti itu. Kenapa kita harus bisa memposisikan biar untuk mempermudah pemahaman di sini. Makanya rekan-rekan kalau bisa tolong disesuaikan, jangan sampai misalkan relasinya tumpang tindih sehingga ketika ada orang yang melihat relasi ini mungkin kesannya itu salah padahal sebetulnya betul, cuman di sini kitanya posisinya belum dirapihkan. Nah itu ya, sekali lagi mohon dipahami karena tahapan ini juga sangat penting. Setelah membuat tabel kita harus membuat relasi. Untuk apa? Untuk melihat keterkaitan antar tabel yang sudah kita buat. Nah kalau misalkan sudah tahapan ini, berarti tahapan selanjutnya adalah kita simpan relasi ini. Ya, caranya seperti apa ya? Tinggal simpan saja. Di sini ada icon save ya, tinggal diklik seperti itu.
Nah, kok seperti ini misalkan ya tidak ada mungkin penamaan dan sebagainya. Nah, memang seperti itu di dalam relasi itu ketika kita menyimpan tidak ada action yang lain gitu ya, misalkan harus merename atau memberikan nama, tidak seperti itu, tapi langsung otomatis tersimpan. Nah, buktinya apa? Nah, kita close dulu ya, kita close dulu relasinya. Nah, setelah di close kita coba buka lagi, sekali diingatkan di sini ada menu database tool. Nah, ini ada relationship ya, kita cek sekarang. Nah, ada kan? Nah, sekarang sudah nempel. Jadi hasil pembuatan relationship yang sudah kita buat itu akan tersimpan, sehingga ketika kita close relasinya, ketika dibuka lagi itu harus ada. Nah, terus bagaimana misalkan kalau di sini kita sudah buat di close, tapi misalkan ketika diklik lagi di sini 0 kembali atau kosong kembali. Nah, berarti itu kemungkinan besar bahwa rekan-rekan tidak menyimpan hasil pembuatan relasi tersebut. Jadi sekali lagi silakan kalau sudah selesai silakan di save, bisa klik kanan di sini save, bisa menggunakan kombinasi Ctrl S bisa, atau mungkin di sini bisa langsung mengklik icon save ini. Nah, mungkin seperti itu. Ini tahapan pembuatan relasi sangat sederhana. Cuman di sini ada beberapa hal yang perlu rekan-rekan pahami seperti yang tadi ya. Ketika rekan harus bisa memposisikan tabel-tabelnya sehingga ketika kita membuat relasinya kita bisa paham gitu ya. Karena relasinya itu tidak saling tumpang tindih. Kemudian jangan lupa juga ketika rekan sudah membuat relasi, terus juga ada yang terlewat ataupun ada yang salah, bisa mengedit relasi tersebut. Dan jangan lupa teknik yang tadi yang sudah dijelaskan, bahwa ketika rekan ingin menggunakan tahapan ini atau bekerja di area relasi, tolong tabel-tabelnya di close ya, jangan sampai ada tabel yang terbuka. Oke, nah ini tahapan yang kedua sudah selesai ya, tolong dipahami walaupun sangat sederhana tapi banyak tahapan-tahapannya yang harus rekan-rekan pahami untuk fitur-fiturnya, jadi silahkan dipahami. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Nah, selamat mencoba. Saya akhiri saja, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.